berjumpa lagi bareng sama aku Mel. Di channel ini kalian bisa menemukan video tentang dunia crafting, tutorial, dan tips. Nah, di segmen ini aku tuh ingin banget ngebahas tentang mental health. Karena baru-baru ini aku tuh baru sadar kalau ternyata kesehatan mentalku tuh sedang nggak baik-baik aja gitu. Terlebih aku kan ada seorang ibu 2 anak yang usia anakku tuh hampir seumuran gitu, dan gue di situ ngerasa kalau aku tuh berjuang sendiri, aku tuh kayak super Wonder Woman gitu. Padahal di luar sana tuh ada banyak ibu-ibu yang berjuang sama sepertiku, bahkan ada yang lebih parah gitu kan, ada yang 3-4 anaknya dan itu semua dihandle sendiri. Nah, kalau kesehatan mental kita tuh nggak dijaga dengan baik, aku takutnya nanti ngefek ke anak-anak kita. Nah, di sini aku mau sharing sama kalian semua gimana sih cara menjaga kesehatan mental. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian yang baru aja mampir di channelku, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dariku. Kesehatan mental, atau ada juga yang menyebutnya dengan mental health. Mental health adalah kondisi kesehatan seseorang mengenai kejiwaannya, psikis, dan emosinya. Nah, kalau seseorang memiliki ketenangan jiwanya dalam menjalani kehidupannya, itu berarti orang tersebut memiliki atau mempunyai kesehatan mental yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang itu kondisi mentalnya itu sedang gak baik, dia itu akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan emosi, sehingga bisa mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Maka dari itu penting banget kita mempunyai good mental health. Jadi good mental health adalah dimana kondisi kejiwaannya itu mempunyai ketenangan dan damai, bisa berdamai sama diri sendiri gitu. Aku punya kisah waktu aku awal nikah gitu kan. Nah, di dalam keluargaku dan keluarga pasanganku tuh mereka menginginkan pernikahan itu langsung punya anak gitu. Padahal itu kan anak itu kan sebuah rezeki ya, yang kita sendiri juga nggak bisa ngatur kapan datangnya. Dan di situ sebenarnya gue agak kena mentalnya karena omongan-omongan orang gitu. Dan dari situ aku mencoba buat menutup kedua telinga aku karena kedua tanganku tuh nggak sanggup buat menutup mulut banyak orang, dan kedua tanganku tuh hanya sanggup untuk menutup kedua telingaku. Itu yang aku terapkan waktu dulu ketika belum nikah. Dan setelah gue punya anak, udah lahiran, suatu malam aku tuh tiba-tiba lagi nyusuin kan, itu ceritanya. Aku tuh tiba-tiba nangis membludak, itu entah itu perasaan apa, itu tiba-tiba dengan sendirinya aku nangis gitu. Dan di situ ada kakakku yang kemudian masuk ke dalam kamar dan dia mencoba menenangkan aku gitu. Nah, dari situ aku belajar bahwa ternyata yang aku butuhkan selama ini itu adalah tenang. Gak mau lagi masuk ke dalam perkara-perkara yang rumit, dan gak tertarik lagi sama drama-drama yang gak jelas. Dan di situ gue banyak belajar tentang makna ketenangan jiwa. Penyebab kondisi mental kita itu terganggu itu salah satunya adalah trauma ya. Nggak cuman trauma aja sih ya, tapi kita tinggal di lingkungan atau perumahan yang nggak sehat pun juga ini ya, termasuk penyebab salah satunya terganggunya kesehatan mental. Kayak di lingkungan toksik gitu. Lebih baik kalau emang udah sadar lingkungan itu toksik mending menjauh gitu loh. Terasingkan atau terisolasi secara sosial, atau kita tuh merasa loneliness atau kesepian. Jadi aku pernah tuh ngalamin suatu kejadian seperti kayak ngerasa kesepian gitu, dimana aku tuh
ada di keadaan yang rame, itu bener-bener gue tuh malah justru ngerasa kayak sendiri gitu. Dan dari situ aku mencoba untuk mencari jalan keluar, mencari atau mengalihkan lah intinya rasa kesepian itu. Tapi nyatanya gue di sini, di dalam sini gue itu sendiri, dan gue belum berdamai sama diri sendiri. Dan di situ gue belajar lagi bahwa ternyata kesehatan mental itu salah satunya kita bisa berdamai sama diri sendiri. Stres berat dalam jangka waktu yang lama pun juga menjadi salah satu penyebab terganggunya kesehatan mental. Nah, di sini aku mau sharing tips apa aja sih untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena sebetulnya kesehatan mental itu sama halnya dengan kesehatan fisik ya teman. Jadi kesehatan fisik itu kan kita menjaganya itu dengan pola hidup sehat. Salah satunya ya dengan olahraga, dengan minum air putih, makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna gitu kan, dan lain-lain. Nah, untuk menjaga kesehatan mental itu juga sama, menerapkan pola hidup sehat. Misalnya seperti kita berpikir dan memberi afirmasi untuk diri sendiri gitu. Nah, salah satu yang gue pegang dalam hidup aku tuh, aku selalu memberi afirmasi positif ke diri aku sendiri. Misal sekecil apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, kalau seseorang itu ngerasa masalahnya itu berat banget, ya nanti jatuhnya akan berat gitu kan. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau seseorang itu memiliki masalah, seberat apapun masalahnya, sekecil apapun masalahnya, kalau afirmasi positif untuk dirinya, ini semua masalah pasti ada solusinya, semua masalah akan selesai, gitu nanti kan jatuhnya akan lebih ringan gitu. Jadi tergantung sama seseorang tersebut. Terus mengelola stres dengan baik. Contoh kecilnya nih, aku kan adalah seorang ibu rumah tangga dan berkarir juga ibu rumah tangga juga di rumah. Tapi kan pekerjaanku di rumah ya, jadi nggak dipatok oleh waktu, tapi aku harus mengelola waktu itu sendiri. Nah, contoh kecilnya misal rumahku tuh selalu aja berantakan ya, teman. Sedangkan aku punya bayi 2 anak kecil-kecil 2 gitu, dan hal seperti itu tuh nggak mungkin banget kalau rumah itu selalu rapi, rumah itu selalu bersih. Nah, aku tuh stres aku tuh gue gali gitu, ini tuh stresku tuh ada di mana gitu. Ternyata aku tuh nggak suka sama kalau rumah itu berantakan, kalau rumah itu kotor gitu. Sedangkan aku punya 2 orang anak gitu, yang nggak mungkin banget rumah itu selalu bersih. Dan di situ gue bisa meredam emosi aku, atau di situ gue bisa meredam emosiku. Kalau nggak apa-apa deh, rumah kotor, rumah bersih, nanti aja kalau anak-anak udah tidur bisa dibersihin, nggak harus marah-marah, nggak harus stres gitu kan. Contoh yang kedua lagi, untuk mengelola stresnya itu dalam hal merawat anak ya, misalnya aku selalu komunikasi sama pasanganku. Misal aku nggak sanggup merawat sendiri, aku bilang sama pasanganku, ini harus dibagi 2 gitu, apalagi anakku 2 kan. Jadi harus satu-satu gitu ngerawat, dan ini penting banget buat pasangan suami istri. Kita harus komunikasi dengan baik sama pasangan, itu perlu banget. Lalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Visi hidupku itu selalu memberikan kebaikan ke banyak orang, ke semua orang. Dan niat aku ngasih kebaikan itu bukan karena gue pengen dibaikin sama seorang itu. Misal gue berbuat baik sama seorang dan gue nggak mengharapkan seorang itu berbuat baik sama aku, itu aku nggak kayak gitu. Jadi misi hidup aku tuh memberi kebaikan sama banyak orang dan memberi manfaat buat banyak orang.
Dan aku mengharap itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sama orang, karena kita berharap sama orang itu nanti hasilnya akan kecewa, bener kan? Saling membantu dan memahami kondisi orang lain. Sebenarnya aku menerapkan ini sama pasangan, karena sebenarnya 90% dari pernikahan itu isinya adalah ngobrol, dan 10% baru seks dan baru yang lainnya. Nah, kalau dari awal itu kita ngobrolnya sama pasangan itu udah nggak baik-baik aja, itu nanti ke belakang itu ya akan mempersulit atau memperburuk komunikasi kita gitu. Nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari situ, dari pengalaman situ, aku mencoba untuk memperbaiki diri. Oh, gue salahnya di sini, gue harusnya gini gitu kan. Jadi bisa mengintrospeksi diri lah. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan komen ya.